pilkada ini bisa berjalan dengan satu putaran. Pengalaman, KPU Kota Cirebon melaksanakan pilkada tahun 2018 itu, dramanya begitu panjang. Sebetulnya di Kota Cirebon sejak pilkada awal ya, ini, belum ada satu pasangan pun yang bisa mengikuti ya. Iya. Tapi selalu ada yang mendaftar, tapi, selalu gagal di tahapan, verifikasi dan prestasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali sedulur KPU Kota Cirebon bersama kami di acara podcast Kocir, Konsultasi Cerdas Informasi Rakyat. Bersama saya Fani Setiawan, dan kami saat ini sudah mendatangkan narasumber yang tidak asing lagi, yaitu Bapak Mardeko. Bapak Mardeko ini adalah Ketua KPU Kota Cirebon periode tahun 2023 sampai 2028. Sebelumnya Bapak Mardeko adalah juga bagian dari keluarga KPU Kota Cirebon yang menaungi divisi teknis tahun 2018 sampai 2023. Betul ya Pak ya? Betul. Baik Bapak. Saya mungkin lebih enak manggilnya Pak Eko aja Pak ya, karena kita sehari-hari manggilnya Pak Eko Pak ya. Siap. Baik Pak Eko, saya ingin tahu nih Pak, latar belakang Bapak dan perjalanan karir Pak Eko hingga bisa menjabat sebagai Ketua KPU Kota Cirebon nih, Pak. Baik, terima kasih Mas Fani ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua ya. Khususnya kepada pemirsa, pendengar cinta demokrasi yang ada di Kota Cirebon serta seluruh pegiat ya, demokrasi dimanapun berada ya. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita kembali dapat bersua ya, dalam rangka salah satu kegiatan podcast KPU untuk berkaitan dengan sosialisasi ya, pencerdasan kepada masyarakat berkaitan dengan pemilu dan pemilihan. Berbicara tentang pemilu juga pemilihan berkaitan dengan posisi saya saat ini sebagai Ketua KPU Kota Cirebon ya. Tadi sesuai dengan ditanyakan oleh Mas Fani ya, latar belakang sampai terjun ya, berkecimpung ya, terbelakang hingga tertarik di dunia pemiluan ya. Mungkin saya akan cerita sedikit bahwa saya diawali tertarik ke dunia politik ya, dunia politik atau kepemiluan itu pada saat pemilihan kepala daerah tahun 2018 ya. Pada saat itu KPU Kota Cirebon ya, membuka seleksi untuk penyelenggara ad hoc yaitu panitia pemilihan kecamatan ya, PK pada tahun 2017
Nah, saya tertarik pada waktu itu, saya mencoba untuk mendaftar ya, berseleksi yang diawali waktu itu ada kegiatan seperti kursus kepemiluan ya, yang diadakan oleh KPU, saya masih ingat ya. Itu sebagai salah satu bagian dari KPU dalam rangka untuk menjaring calon potensial melalui kursus kepemiluan, itu saya masih ingat, dan waktu itu saya ikut kursus kepemiluan ya. Kemudian saya mendaftar ya di tahun 2017 ya, khususnya untuk ad hoc di Kecamatan Kesambi. Karena saya berdomisili ya, di Kecamatan Kesambi, saya mendaftar ya. Alhamdulillah pada waktu itu saya terpilih ya untuk menjadi anggota PPK untuk pilkada tahun 2018. Pada saat itu juga alhamdulillah saya terpilih sebagai ketua PPK pada waktu itu ya. Bapak jadi sekalian PPK ketuanya ya Pak ya? Ya, waktu itu saya terpilih untuk menjadi ketua PPK menyelenggarakan pemilihan kepala daerah untuk tahun 2018 gitu. Nah, pelaksanaan pilkada waktu itu tahapannya beririsan dengan pemilu 2019. Ya. Nah, waktu itu ya pilkada belum selesai, tapi sudah masuk ke tahapan pemilu. Jadi waktu itu kami melaksanakan 2 kegiatan sekaligus. Satu sisi melaksanakan kegiatan tahapan pilkada ya sampai selesai. Di satu sisi juga tahapan pemilu 2019 itu sudah masuk waktu itu. Dan di saat yang bersamaan pula pada waktu itu masa jabatan komisioner KPU itu akan berakhir tahun 2018. Tepatnya di bulan Oktober 2018, sehingga itu ada masa seleksi untuk penerimaan calon komisioner KPU periode 2018 sampai 2018 sampai 2023. Nah, karena waktu itu ada kesempatan ya bagi ad hoc untuk mendaftar ya dengan berbekal pengalaman di PK ya, saya mencoba untuk maju ya, mendaftar untuk menjadi komisioner. Alhamdulillah pada waktu itu ya setelah selesai masa proses tahapan seleksi ya, saya dinyatakan terpilih untuk menjadi komisioner KPU. Pada waktu itu memang tahapan sedang juga berjalan ya. Iya betul Pak. Berjalan, saya waktu itu dilantik itu di awal Oktober tahun 2018. Berarti itu saat sedang tahapan itu Pak? Tahapan ya. Jadi tahapan pilkada berjalan ya selesai, melaksanakan tahapan pemilu 2019, juga masuk lagi tahapan seleksi untuk komisioner. Jadi 3 tahapan itu saya ikuti kan begitu. Itu saya dinyatakan terpilih untuk menjadi komisioner periode 2018 sampai dengan 2023 untuk melaksanakan pemilu tahun 2019 waktu itu. Iya. Ya. Ya. 19. Pemilu 2019 alhamdulillah juga sudah jalan ya. Kota Cirebon berjalan dengan tertib, aman dan lancar ya. Sehingga bisa terpilih presiden waktu itu ya. Dan juga anggota DPR, DPRD provinsi, kemudian DPD kabupaten kota. Setelah terpilih ya, selesai melaksanakan kegiatan pemilu, tentu tugas dari KPU itu adalah untuk melaksanakan persiapan tahapan pemilu tahun 2024. Karena tahapan pemilu itu dimulai itu 20 bulan sebelum hari H. Ya.
29 hari H ya, untuk melaksanakan pemilu 2024. Kita melaksanakan berbagai proses, tahapan berjalan. Nah, di satu sisi masa jabatan komisioner itu berakhir di Oktober tahun 2023. Iya. Jadi tahapan untuk pemilu 2024 belum selesai, tapi masa jabatan komisioner sudah mau selesai, Pak, sudah ya? mau selesai. Iya, iya. Nah, jadi saya kembali karena masih ada kesempatan untuk mendaftar ya, maju untuk periode yang kedua. Saat tahapan sedang berjalan, ada proses untuk seleksi, saya mengajukan kembali untuk mendaftar di periode berikutnya. Alhamdulillah saya kembali terpilih ya. Terpilih ya untuk periode kedua itu pada bulan dilantik ya, pada akhir Oktober tahun 2023 ya. Alhamdulillah pula saya terpilih untuk menjadi ketua KPU ya untuk periode 2023 sampai dengan 2028. Pada waktu itu tugas kita adalah melaksanakan pemilu tahun 2024 dan pilkada tahun 2024. Itu di periode kedua yang saya emban ya. Alhamdulillah kita bersama bahwa pemilu 2024 ini bisa berjalan dengan tertib, aman dan lancar ya, hingga terpilih presiden, PR. Pada waktu itu kan terkenal dengan pemilu serentak. Iya. Dengan 5 kotak suara kan waktu itu ya. Betul, Pak. Selang berapa lama harus melaksanakan kegiatan tahapan. Iya. Ya, jadi ini belum selesai, tahapan sudah kembali masuk. Iya. Untuk melaksanakan pilkada tahun 2024 ini berjalan secara paralel kan seperti itu. Nah, jadi ini belum selesai ya, tapi tahapan ini juga harus jalan. Jadi kita alhamdulillah waktu itu memang juga cukup berat lah ya, cukup berat kita bagi bagi waktu ya, bagi waktu juga tenaga, pikiran. Nah, kita ditugaskan, diamankan untuk melaksanakan kegiatan pemilu dan pemilihan ini supaya bisa berjalan tertib, aman, lancar dan sukses tanpa ekses. Mungkin itu sekelumit perjalanan saya ya, mulai dari 2017 ya, KPU periode pertama, sekarang menjalani pemilu di periode yang kedua kan seperti itu. Kalau terkait masalah pilkada tahun kemarin, Pak, tahun 2024 ya, bisa nggak, Pak, ceritakan secara umum saja bagaimana jalannya pilkada yang tahun lalu ya, baru terakhir nih, Pak, di kota Cirebon, Pak? Ya, kalau kita berbicara tentang pilkada 2024 ya, KPU Kota Cirebon ini mendapatkan tugas dan amanah bagaimana pelaksanaan pemilu 2024 ini bisa berjalan dengan sukses ya, lancar dan tanpa ekses, dan diberi amanat dari pemangku kepentingan ya, pemerintah daerah, dalam hal ini waktu itu adalah Pak PJ Wali Kota ya, supaya pilkada ini bisa berjalan dengan satu putaran atau satu tahap ya, tanpa ada ekses sengketa ya, sengketa di Mahkamah Konstitusi. Nah, kenapa sebabnya? Karena pengalaman KPU Kota Cirebon melaksanakan pilkada tahun 2018 itu dramanya begitu panjang ya, tidak selesai di satu putaran ya, tapi harus dilakukan pilkada Ulang ya, Pak? PSU istilahnya, Iya, pemungutan suara ulang. hasil putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, karena kita bersama bahwa kalau persoalan sudah masuk ke ranah putusan MK, ini membutuhkan banyak energi, mungkin juga biaya, karena harus melaksanakan sidang ya, hadirkan saksi,
juga perlu biaya, Mmm. karena tidak Sidang cukup satu sidangnya di kali MK sidang di Jakarta, Pak? Mahkamah Konstitusi Jakarta, Iya, dan itu tidak cukup sekali, ya, bisa sampai 3 kali sampai dengan mhm, putusan. Nah itu, cukup berat kan seperti itu kan ya, betul betul. sehingga kita dikasih amanat supaya pelaksanaan pilkada tahun 2004 ini tanpa ada ekses tersebut ya, tanpa ada putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, alhamdulillah kemarin kita melaksanakan kegiatan, pilkada tahun 2024, alhamdulillah bisa berjalan dengan tertib, aman, dan lancar ya, tanpa ada apa namanya, harus diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Konstitusi. Ya, ini bisa dikatakan suatu prestasi ya, Iya. prestasilah dibandingkan dengan, pilkada tahun 2018. Itu apa, sedikit, gambaran ya, pada saat KPU, eee, melaksanakan kegiatan pilkada tahun 2024. Oke, Pak. Dari, tahapan pilkada ataupun pemilu 2024 itu, Pak, ada nggak sih, Pak, hal-hal unik gitu, Pak, yang terjadi di, khususnya di kota Cirebon tuh, Pak? Nah, untuk di pilkada tahun 2024 ini ya, Kota Cirebon memang kita ada salah satu tahapan kita, itu kita memberikan kesempatan kepada partai politik atau kepada masyarakat untuk mendaftar ya, untuk mendaftar, maju menjadi calon wali kota dan wakil wali kota. Itu ada 2 unsur ya, bisa melalui jalur independen ya, dan kedua bisa melalui jalur partai politik. Di Kota Cirebon pada pilkada tahun 2004 sebetulnya, pada tahap awal kita itu membuka pendaftaran untuk jalur independen. Oke, Jalur independen itu adalah jalur yang non partai. partai ya. Pada waktu itu kita buka pendaftaran ya, sebetulnya ada 3 pasangan sebetulnya yang berkomunikasi sama KPU tapi pada saat hari pendaftaran hanya ada 1 pasangan yang Oke. mendaftar. Sesuai dengan mekanisme dan aturan ya, pasangan tersebut ya harus membawa surat dukungan ya, tapi dengan KTP ya, KTP dukungan. Pada waktu itu kita sesuai dengan langkah tahapan ya, kita lakukan, proses verifikasi. Sebetulnya di Kota Cirebon sejak pilkada awal ya, ini, belum ada 1 pasangan pun yang bisa apa, mengikuti ya, Iya. tapi selalu ada yang mendaftar tapi, selalu gagal di tahapan, verifikasi kan seperti itu. Bahkan itu termasuk tahapan awal itu, Pak, ya? Tahapan awal itu, nah ini apa, mungkin untuk ke depan, untuk bagi masyarakat Kota Cirebon atau di luar Kota Cirebon ya, yang punya cita-cita ingin membangun Kota Cirebon ya, untuk maju dalam pilkada ya, Iya. itu saya berpesan bahwa karena ini disyaratkan harus mendapatkan dukungan ya, dukungan lebih kurang sekitar 85% ya, itu harus dipersiapkan sejak awal Iya, betul. ya. Artinya sejak awal itu mereka sudah harus melakukan pendekatan ya, melakukan sosialisasi ya kepada masyarakat untuk memperoleh dukungan ya. Jika seandainya ingin maju menjadi calon wali kota dan wakil wali kota melalui jalur independen. Tidak bisa kalau itu dipersiapkan pada saat misalnya menjelang mau pendaftaran, Iya iya. ya. Karena juga kita kan akan melakukan, proses, verifikasi ya. Jadi verifikasi itu kita lakukan secara sensus, ya. Iya Secara iya. sensus kita lakukan untuk mengetahui apakah yang bersangkutan itu mendukung atau tidak. Jadi tidak hanya melihat misalnya menghitung jumlah dukungan KTP itu Iya, tidak. Proses berikutnya adalah melakukan, verifikasi.
Benar-benar Ini didatangi, Pak, ya? didatangi, Benar kita didatangi. menanyakan kepada, masyarakat sesuai dengan KTP, apakah betul mendukung, eee, Bapak A misalnya Iya. dan Bapak B untuk maju calon wali kota dan wakil kota pada pilkada ini, kan gitu ya. Iya. Kalau seandainya mereka menyatakan tidak mendukung, itu TMS, tidak memenuhi syarat, Syarat, ya? karena merasa tidak mendukung, kan seperti itu. Nah, oleh karena itu ya, kami mengharapkan, menghimbau ya bagi masyarakat ya, ini, eee, harus melakukan persiapan sejak dari awal. Ya, Iya. lakukan apa, kalau memang ada niat dari jalur independen yang non partai, kan seperti itu. Kan kalau sudah betul-betul melakukan pendekatan ya, sosialisasi, setidaknya sudah punya modal. Ya, Betul. artinya modal dukungan Iya, punya dari suara, Pak, ya? iya, menurut suara kalau memang betul-betul ini sejak dari awal sudah dipersiapkan. Tapi kalau misalnya hanya sekedar mengumpulkan KTP Iya, iya, ya, iya. atau mengumpulkan KTP, eee, memenuhi syarat jumlahnya, Iya. loloslah untuk administrasi. Tapi pada saat dilakukan verifikasi oleh KPU ya, dengan cara kita door to door, sensus, mendatangi dari rumah ke rumah menanyakan, kalau seandainya apa, dinyatakan tidak memenuhi syarat, nah ini kan nanti harus mencari pengganti, kan seperti itu. Ya, nah ini jadi persoalan kan. Nah, ini apa, di Kota Cirebon mudah-mudahan di pemilu atau pilkada yang akan datang, akan lahir, muncul ya calon dari jalur independen. Independen. Kan kita di Kota Cirebon belum pernah ya, Belum pernah belum ada, pernah Pak, ya? ada ya jalur dari independen. Padahal kalau dari jalur independen ini sebetulnya sudah punya modal nanti, Iya, betul, modal apa, betul. modal, dukungan lah ya, modal dukungan kalau betul-betul itu terus lakukan, pembinaan, kan gitu, pembinaan ya. Tinggal nanti pada saat di hari H-nya tinggal menambah, kan, menambah suara, kan seperti itu. Betul. Nah, ini harus dipersiapkan, nggak bisa dengan cara apa, dadakan, tidak bisa misalnya hanya dengan modal mengumpulkan KTP, tetap harus lakukan inilah, lakukan apa, pembinaan-pembinaan, sosialisasi, pendidikan, kan kalau memang berminat di jalur itu, kan. Baik, Pak. Selain dari, tadi itu pendaftaran, jalur independen ya, Pak, kalau momen-momen krusial gitu, Pak, ada nggak sih, Pak, dalam tahapan pilkada kemarin, Pak? Nah, momen krusial itu dalam tahapan pilkada ya, pertama itu kan diawali dengan tahapan pendaftaran tadi ya. Iya. Kalau tahapan pendaftaran itu ya tadi kan, kalau calon ini ya, apabila daftar tapi syarat dukungan kurang, nanti KPU akan menyatakan ini pasangan ini tidak memenuhi, itu pasti ada konsekuensi hukum ya. Mmm. Mungkin pasangan merasa kan, pasti itu akan mengajukan gugatan, kan seperti Gugatan itu gugatan ya, gitu, Pak, ya? gugatannya diajukan gugatan ke kan seperti itu ya. Oke. Kemudian yang kedua, tahapan krusial berikut itu adalah tahapan, pendaftaran bagi, paslon, ya paslon partai politik, yang Oke. dalam hal ini tentu yang, mendapat dukungan, kan, dapat dukungan suara kursi yang ada di DPRD ya, itu kan harus memenuhi syarat sehingga mereka bisa untuk masuk berkoalisi, kan seperti itu ya. Kalau sudah, apa, syarat koalisinya terpenuhi, mereka mendaftar ya, kemudian tahapan krusial berikutnya oleh KPU itu adalah pasangan ini harus lakukan verifikasi. Ya, Oke. verifikasi pertama katakanlah kan kalau syarat untuk mendaftar itu pendidikan minimal ya, kalau misalnya mereka mencantumkan juga ijazah, sarjana atau magister, kewajiban dari KPU kita harus melakukan verifikasi.
Verifikasi itu artinya kita mendatangi langsung ke sekolah atau lembaga pendidikan sesuai dengan yang ijazah yang diberikan kepada KPU. Nah, ini Oke. kami betul-betul harus melakukan verifikasi ya, mendatangi sekolah. Katakanlah misalnya sekolah SLTA yang ada di Bandung misalnya, Iya. KPU bersama tim, kita harus lakukan ke sana kunjungan ya, memastikan bahwa apakah betul calon ini berasal lulus dari atau pernah sekolah ya di tempat yang bersangkutan. Termasuk juga misalnya yang bersangkutan, eee, menyerahkan ijazah tambahan untuk S1 misalnya Iya. atau S2, nah sama prosesnya kita harus lakukan, verifikasi ke lembaga pendidikan, ke kampus ya. Itu offline itu Pak berarti Nah Pak? kita offline, Mmm, kita kunjungan. kunjungan Nah ya? seperti kemarin kan kita ada 3 pasangan ya, nah KPU membagi 3 tim, ada tim yang berangkat misalnya ke Bandung ya, berangkat ke Jakarta, ada juga yang timnya khusus misalnya pendidikannya ada di kota Cirebon. Ini untuk memastikan ya jangan sampai nanti setelah terpilih itu menang ya pihak yang gugatkan seperti itu. Ini harus apa, dan karena itu kan, ya kan seperti ini harus dilakukanlah ya oleh bukan seperti ini apa, tahapan. Kemudian tahapan berikutnya setelah KPU menyatakan ini lolos ya, memenuhi syarat, ini tidak hanya itu aja sebenarnya, ada tes kesehatan ya. Mmm, Tes kesehatan KPU bekerjasama dengan Rumah Sakit Gunung Jati untuk melakukan medical check up sesuai dengan pedoman ya, tuntunan ya, sudah digariskan dalam PKPU tentang jenis-jenis, prosedur, jenis kesehatan yang harus diperiksa. Ya calon ini betul-betul layak ya dan memenuhi syarat ditinjau dari secara medis ya. Itu sudah kita lakukan, lalu KPU melaksanakan penetapan. Alhamdulillah dari 3 pasangan ini, itu semua dinyatakan layak ya, ya KPU bisa untuk tahapan berikutnya yang dilakukan itu adalah, tahapan kampanye. oke. Kampanye ini kan tahapan yang bisa dikatakan yang sangat rawanlah barangkali terjadi gesekan gitu ya, Gesekan-gesekan ya Pak ya? antar dukung. Oleh karena itu KPU coba untuk mengatur jadwal seperti misalnya supaya antara tim ya, tim paslon 1 dengan paslon 2 pada saat kampanye akbar itu supaya tidak terjadi bentrok massa. Kita bagi dalam 3 titik ya, titik lokasi yang dimungkinkan untuk melaksanakan kegiatan kampanye. Nah, ini juga ada kegiatan, dalam rangka untuk pendidikan politik juga kepada masyarakat dengan mengadakan debat ya, Oke. debat. Nah, KPU Kota Cirebon melaksanakan debat, ini alhamdulillah kita laksanakan sebanyak 3 kali. Tujuan debat ini adalah dalam rangka untuk memberikan apa, kepada masyarakatlah, supaya masyarakat bisa menilai ya, di 3 calon ini mereka untuk saling menyampaikan visi misi ya, adu gagasan ya, ya masyarakat bisa menilai kira-kira calon mana yang mempunyai visi yang bisa untuk diterapkan ya, untuk memajukan kota Cirebon. Itu dari tahapan kampanye. Nah, tahapan krusial yang paling ditunggu-tunggu ya, itu adalah tahapan untuk kegiatan pemungutan dan penghitungan suara. Betul, Ya, betul ya Pak. nah ini sangat ini, karena dari sekian tahapan itu saya pikir yang paling apa, ditunggu-tunggu ya, itu adalah tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Kegiatan tahapan pemungutan artinya kan masyarakat yang mempunyai hak ya, melalui ad hoc kita di bawah, PPK, TPS sampai dengan KPPS untuk melaksanakan proses tahapan itu, pemungutan dan penghitungan sampai dengan kapan seperti itu ya, dan rekap. Kalau rekap itu memang berjenjang, di rekap itu hanya diadakan di tingkat kecamatan ya, sampai dengan tingkat KPU. Itu untuk wali kota. Kalau untuk gubernur
itu rekap sampai di tingkat provinsi. Itu apa, tahapan-tahapan krusial ya. Itu di sini tahapan-tahapan ini, eee, sedapat mungkin untuk menghindari ya kesalahan-kesalahan itu. Kesalahan pertama, kesalahan dalam pemberian surat suara, Masalah logistik berarti itu, Pak, nah ya? logistiknya juga kan, karena logistik juga merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting Iya, ya. betul, Pak. Ya dalam kegiatan pilkada ini memastikan bahwa surat suara jumlahnya juga harus tepat, kemudian juga distribusinya ya juga jangan sampai tidak tepat sasaran. Artinya tepat sasaran itu kalau misalnya surat suara ini apa, harus masuk di TPS di kecamatan ini, jangan sampai misalnya ada di kecamatan lain, karena jumlahnya pasti akan tidak sama. Beda, Pak, ya. Ya perlu manajemen logistik yang betul-betul harus tepat kan seperti itu. Tapi pernah ada kejadian seperti itu nggak, Pak? Nah kejadian yang apa namanya, yang kemarin kita alami itu adalah adanya paling apa, kekurangan surat suara. Misalnya di salah satu TPS ya. Jadi di sini memang ada solusinya ya. Kalau misalnya di salah satu TPS ada kekurangan surat suara, itu tidak bisa untuk meminta ke KPU. Iya. Nggak bisa, karena kalau KPU itu kalau selesai pendistribusian itu surat suara sisa, baik yang utuh maupun yang rusak ya, itu dengan disaksikan oleh Bawaslu, kepolisian, termasuk juga pihak Propinda yang kita undang, itu harus kita musnahkan. Ya kalau terjadi kekurangan, itu harus minta di TPS sekitar lokasi, ya. Jadi misalnya kurang berapa kan gitu ya, kurang berapa, nah itu harus berkoordinasi dengan tugas pengawas setempat bahwa ini ada kekurangan, jadi itu harus diambil di TPS terdekat kan Terdekat seperti gitu, Pak, itu. ya. Tapi alhamdulillah sebetulnya, eee kekurangan ini sebetulnya masih bisa dinilai ya, karena apa sebabnya, karena jumlah pemilih yang datang ke TPS itu kan tidak mencapai 100%. Jadi surat suara meskipun pada saat awal dihitung kurang misalnya, Iya. nah itu masih bisa apa, diatasi ya, dengan ketidakhadiran dari pemilih. Tapi kalau misalnya pemilih itu, hadir 100%, ditambah misalnya ada pemilih tambahan Tambahan ya, ya, Pak. sehingga surat suara kan kurang, nah baru itu. Tapi selama tingkat kehadiran itu kurang dari 100%, meskipun pada saat dihitung awal kurang, nah itu bisa diantisipasi ya, dengan ketidakhadiran tadi. Ini apa, ya terjadi kan seperti itu biasanya. Ya, biasanya kan pada saat pagi-pagi ya, pada jam 7 setelah pembukaan, petugas KPPS itu kan menghitung, Iya. ya, menghitung, jumlah surat suara. Ya, DPT-nya 250 misal, ya, tambah misalnya surat tambahan kan 2,5% kalau untuk pilkada. Itu ternyata kurang, Mhm. nah itu kurang kan. Ini kadang-kadang kan itu, petugas ad hoc kan panik tuh, Iya. "Waduh ini kurang." Ya nggak sesuai lah. Nah itu kan biasanya kita melalui di BIMTEK kita sampaikan kalau sampai terjadi seperti itu ya harus dengan apa namanya, kita di TPS yang Terdekat. terdekat. Alhamdulillah pengalaman kemarin itu masih bisa diantisipasi ya, karena tingkat kehadiran tidak ada yang sampai di bawah. Jadi surat suara aman kan seperti Baik, Pak, sejauh ini menurut Bapak, bagaimana, kondisi kesadaran politik, di kota Cirebon ini, Pak? baik, salah satu tugas KPU ya, di samping juga untuk melaksanakan atau menyelenggarakan pemilihan kepala daerah ya, itu diamanahkan juga untuk melakukan pendidikan juga. Pendidikan politik ya, pendidikan demokrasi ya, kepada masyarakat, pemilih. Nah, ukuran keberhasilan pemilu itu adalah di samping kuantitas
juga kan kualitas. Betul, Pak. Nah, kalau kuantitas itu kan kita berbicara angka, ya, angka. Katakanlah misalnya angka partisipasi masyarakat. Ini salah satu ukuran. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak suaranya, mereka datang berbondong dengan kesadaran sendiri untuk menyalurkan suaranya, datang ke TPS. Nah, itu kita berbicara tentang kuantitas. Nah, itu gampang ngitungnya, Iya. ukurnya. Nanti setelah misalnya pilkada atau pemilu selesai kan kelihatan dari jumlah DPT ya Hmm. sekian, yang hadir menggunakan hak suara sekian, berarti tingkat partisipasinya sekian persen. Nah, tugas KPU tentu di sini adalah bagaimana supaya masyarakat ini datang berbondong-bondong untuk menyalurkan hak suaranya. Jadi yang dilakukan oleh KPU tadi melakukan proses sosialisasi, edukasi kan, pendidikan politik kepada masyarakat untuk menggugah kesadaran masyarakat tentang pentingnya arti pemilu dan pemilihan kepala daerah. Nah, ini sosialisasi yang dilakukan itu banyak kegiatannya ya, dilakukan oleh KPU. Kemudian juga dari sisi kualitas. Nah, arti kualitas di sini adalah semakin tinggi ya atau semakin rendah lah misalnya tingkat kesalahan masyarakat dalam menggunakan surat ya. Oke. Kan katakanlah surat suara itu misalnya salah mencoblos Iya. atau tidak dicoblos ya. Nah, ini kan persoalan juga ya. Meskipun katakanlah mereka haknya mereka Iya. hanya datang tidak mencoblos Iya. katakanlah Coblos atau atau dicoblos coblos semua, Pak. semua. Iya. Nah, itu juga kurang kan secara kualitas itu kurang baik. Kurang. Tugas KPU juga salah satunya bagaimana kita memberikan pendidikan itu kepada masyarakat meskipun mencoblos itu adalah hak mereka ya. Tapi kan kalau semakin banyak surat suara yang tidak sah gitu kan, Iya. ya ini kan juga kurang baik juga kan buat iklim demokrasi di kita. Jadi saya pikir antara kuantitas dan kualitas ini harus seimbang lah ya. Kuantitasnya bagus, dari sisi kualitasnya juga ini baik. Nah, ukurnya tadi kalau kualitas itu adalah itu masyarakat pada saat datang ke TPS itu mereka betul-betul sudah mempunyai pilihan kan. Ini pilihan itu pilihan yang rasional sesuai dengan hati dan nurani mereka. Kedua itu ukurannya untuk mengurangi tingkat tadi ya, kesalahan mencoblos, kesalahan misalnya apa, minimalisir tingkat surat suara tidak sah. Ini perlu terus diupayakan oleh KPU kan seperti itu. Meskipun sebetulnya ini juga kan bukan semata-mata tanggung jawab KPU, tapi juga bagi peserta. Iya. Bagi peserta bagaimana juga mereka meyakinkan konstituennya supaya nanti pada saat datang ke TPS itu ya mencoblosnya supaya betul ya, tidak salah kan Tidak seperti itu. salah-salah Nah, gitu, Pak, ya. jadi ini sebetulnya antara KPU ya dan juga antara peserta partai politik ya dalam hal ini juga sama-sama harus memberikan pemahaman pendidikan politik kepada masyarakat atau konstituennya supaya kualitas demokrasi kita ini baik kan seperti itu ya. Betul, Pak. Oke, Pak. Berarti hal-hal seperti itu Hmm. perlu kita perbaiki gitu, Pak, ya, ke depannya untuk, pelaksanaan tahapan di Kota Cirebon itu menjadi lebih baik ya, Pak, ya? Ya, ini yang harus selalu jadi fokus perhatian ya karena yang ujungnya kegiatan pemilu pilkada itu adalah suara. Suara, betul, Pak. Suara itu suara sah. Iya. Ya, suara sah itu apabila mencoblos atau memilih itu dengan cara yang benar ya, dengan cara benar. Oleh karena itu memang ini tadi untuk kualitas demokrasi kita salah satu ukurannya itu adalah
bagaimana masyarakat menggunakan hak pilihnya itu adalah dengan benar, mereka mengerti ya, cerdas dalam memilih dan menggunakan suaranya itu adalah tepat kan seperti itu ya, tidak salah dalam mencoblos. Karena biasanya pada saat kita jumpai ya Mhm. di TPS pada saat penghitungan kan itu ada aja suara-suara tidak sah itu. Satu yang kita temui itu seperti misalnya, katakanlah, mencoblosnya di luar dari kan Iya seperti itu iya. ya. Iya. Atau katakanlah misalnya apa, suara-suara dibuka kan, Iya. hanya dilipat kembali kan gitu ya Mhm. pasti temui pada saat bisa dihitung, pada saat KPPS ini kok nggak ada coblosannya, Coblosan. itu masih kita temui, loh kok ini apa, masyarakat misalnya tidak menggunakan itu kan gitu. Di katakanlah mereka ya tadi kan tidak apa, hadir ya hadir datang ke TPS, tapi sayang tidak menggunakan kesempatan untuk memilih kan seperti itu ya. Apakah karena mereka nggak punya pilihan, atau karena misalnya mereka tadi kan, itu apa, tidak mau apa namanya, menggunakan kesempatan itu kan, banyak persoalan-persoalannya. Saya pikir yang perlu jadi catatan kan seperti itu. Karena kita jumpai setiap TPS tuh, eee, itu pasti suka ada itu ya, suara-suara tidak tidak sah kan Tidak sah seperti itu itu ya. ya. Itu kita sangat menyayangkan lah kan seperti itu ya. Nah, biaya untuk pilkada ini kan atau pemilu kan sangat besar Iya, ya, tidak murah Pak ya, tidak murah tuh untuk mhm. mencetak surat suara, ya itu kan biaya. Jadi kalau misalnya sudah diberikan surat suara, itu harus digunakan secara benar kan ya, tepat lah. Kayak kualitas tadi ini lebih lebih baik kan Sebelum, kita akhiri Pak, ada nggak Pak pesan-pesan untuk teman-teman podcast Kocir ini Pak, mungkin untuk pilkada dan Nah untuk, pemilu dan pilkada ke depan tentu kita mengharapkan, menginginkan ya kualitas demokrasi kita dan juga kuantitas untuk, bagi pemilih ini, lebih baik lah. Dari sisi kualitas tadi ya, bahwa baik, kualitas dari penyelenggara ya, mulai dari jajaran KPU, kemudian juga PPK, PPS, KPPS, supaya dalam pelaksanaan pilkada minimalisir tingkat kesalahan. Kemudian dari sisi kuantitas, ini artinya memaksimalkan tingkat kehadiran. Tingkat kehadiran untuk mereka bisa menggunakan hak suaranya datang ke TPS. Karena semakin tinggi tingkat partisipasi, itu adalah semakin baik. Karena legitimasi pemimpin yang terpilih oleh rakyat kan nilainya tinggi tuh. Berarti kan banyak dipilih oleh masyarakat. masyarakat, Kalau betul Pak, seandainya persentase keterpilihan kan tinggi kan seperti itu. betul Pak. Jadi betul-betul hasil pilihan dari masyarakat yang banyak menyuarakan hak suaranya. Iya Coba bayangkan kalau seandainya misalnya tingkat partisipasinya rendah, iya, katakanlah misalnya di bawah 50%. Waduh, jadi legitimasi apa, menangannya itu nah Pak, itu kan nggak didukung oleh banyak orang kan seperti iya itu. betul betul, Meskipun secara aturan ya tidak ada yang mengatakan, "Oh kalau misalnya hanya didukung di bawah 50% harus duluan," kan tidak ada. Ya berapapun hasilnya itu tetap sah. Tapi dari sisi kualitasnya semakin apa, banyak pemilih itu adalah semakin baik. Ini tugas kita ke depan ya, bagaimana KPU ya supaya bisa untuk dipercaya oleh masyarakat ya, supaya masyarakat merasa apa, percaya. Nah, tentu di sini KPU juga harus selalu, meningkatkan, meng-upgrade, pengetahuan dan juga kualitasnya sehingga bisa untuk dipercaya oleh termasuk juga bagi pemilih di luar sana ya, bahwa, pemimpin yang kita pilih ya, pemimpin dari kita hasilkan itu adalah dari suara yang kita tentukan. Suatu suara itu sangat menentukan ya. Jadi jangan sampai dipandang misalnya, wah cuman satu suara ini, itu kita pernah pengalaman dengan hasil apa, eee
pemilu atau partai politik yang sama itu susah untuk menentukan pemenang kan, tapi harus melakukan proses sampai Mahkamah Konstitusi. Jadi one man one vote itu sangat Bahkan satu suara ya, mau mempengaruhi sampai mempengaruhi. sejauh itu, Pak, ya? Iya, seperti itu. Jadi betul-betul ya akses pendidikan politik kepada masyarakat itu ya harus terus digelorakan dan jadi mudah-mudahan dengan kegiatan podcast ini salah satu upaya kita, upaya KPU untuk memberikan penjelasan dan penerangan lah kepada masyarakat. Pak, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya bersama kami podcast Kocir. Sekian dari podcast Kocir. Untuk teman-teman yang ingin bertanya-tanya bisa komen di kolom komentar di bawah dan jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.